وجب الشكر علينا ودعاني بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan ya insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله labbaik ya nurullah, labbaik ya habibullah. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah jangan kau bangkitkan kami dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kami engkau ampuni ya Allah. Kau ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tiga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Al-Fakir seorang manusia. Setiap rencana manusia Allah jauh lebih baik memiliki rencana. InsyaAllah mudah-mudahan dengan berlama-lamanya kita di majlis yang mulia ini, InsyaAllah pahala kita menutupi dosa-dosanya kita. Setiap apa yang kita inginkan, semua keringatnya kita nih yang keluar di siang hari ini, InsyaAllah mudah-mudahan sebagaimana pelebur dosa dan juga pemadam api neraka. Amin ya rabbal. Ini ada 4 majlis. Yang pertama majlis ta'lim Hasbi Allah. Yang kedua majlis Nurul Huda. Yang ketiga majlis ta'lim Jihadul Akbar. Dan yang keempat majlis ta'lim Al-Inayah. Ya insyaallah mudah-mudahan keempat majlis ini diberikan keistiqamahan oleh Allah. Jamaahnya semua menjadi satu dalam satu bahtera yang sampai mereka sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Ini acaranya sekarang apa? Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ya.
Sebelumnya saya ingin meminta maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira kalau saya minta maaf dimaafin Mbak? Istri saya sekarang sudah masuk di UGD. Istri saya dari jam 1 malam sudah masuk di rumah sakit, sudah ingin melahirkan. Sayanya datang ke sini karena cinta saya datang. Nah, insya Allah mudah-mudahan nih kalau saya bilang tadi di tengah jalan maafin saya nggak datang, di demo panitia nih. Saya minta mohon doa semoga Allah lancarkan persalinannya. Allah sehatkan ibunya. Allah sehatkan anaknya. Amin ya rabbal. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Jika seseorang menceritakan tentang Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kata melainkan subhanallah, dengan keagungan, dengan kesucian, dengan kemuliaan Allah yang mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat mendapatkan hadiah terbesar yang diberikan oleh dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa 5 waktu salat. Ibu bapak datang ke rumah mertua, pulang dapat oleh-oleh, senang. Apalagi kalau ada di dalam warisan, kan seneng bener tuh. Kalau kita udah dapat oleh-oleh dari orang yang cintanya kita cintai, Bu, yang di depan sini duduk. Ya. Daripada ini ceramahnya gak ada yang dengerin, pada teriak-teriakan terus. Kita diundang Pak Camat, pulang dapat oleh-oleh, senang nggak? Kita diundang sama Habib Saleh, pulang dapat oleh-oleh, senang nggak? Kenapa? Satu oleh-oleh ini akan kita ceritain sama keluarga kita. Tadi pagi saya diundang, ini malam saya dapat oleh-oleh dari orang yang undang saya tadi pagi. Walaupun hadiahnya nggak seberapa, oleh-olehnya nggak seberapa, karena cinta diterima dengan cinta, pasti oleh-oleh tersebut akan terus dibicarakan. Begitupun Allah memberikan oleh-oleh salat 5 waktu. Saya mau tanya, yang hadir di sini cinta nggak sama Nabi? Yang hadir di sini orang yang beriman kepada Allah apa bukan? Saya mau tanya, salat subuh tadi jam berapa? 8. Salat duha loh. Yang namanya cinta, ini kalau ngomongin cinta kayaknya lebih asik. Boleh ya? Yang namanya cinta, seseorang itu pastinya ada pengorbanan. Ini masuk wilayahnya Kerawang, Cikarang. Cikarang. Saya nulisnya di Bekasi. Saya bilang Bekasi kok jauh amat. Saya bilang nggak nyampe-nyampe. Ini udah ujung nih. Udah ujung. Lurus terus ke Sidratul Muntaha kayaknya. Yang namanya seseorang cinta harusnya pasti ada pengorbanan, betul? Ada orang Cikarang nikah sama orang Bekasi, ada? Ada? Orang Bekasi, Cikarang, kira-kira di Bekasi sama Cikarang ini jauh nggak, jarang? Jauh. Kalau karena cinta apa? Dekat, nggak ada yang jauh. Isi Nengnya orang Cikarang, si AA orang Bekasi, ditelepon, Neng, Assalamualaikum, waalaikumsalam Neng. Neng sendirian di rumah, mana hujan gede. Bisa nggak nemenin Neng? Kira-kira si jawabannya apa? Gas. Lah mumpung Neng bilang, Neng pengen banget martabak. Duit si cuma 25.000. Dasar kere. Jalan sampai ke pasar, ketemu martabak yang dilihat menu.
Telur 2 18.000, telur 3 23.000, telur 4 26.000, yang dibeli yang mana? Ah? Saya mau nanya yang laki-laki, telur berapa? Emang laki lu begitu? Yang namanya laki-laki pasti mau ngasih yang di tengah-tengah. Kenapa? Yang di tengah udah pasti enak. Yang namanya telur 3 duit 25.000 dia beli, sisa uang berapa? Berapa? Yang telur 3 23.000 bawa duit 25.000, sisanya berapa? Kalau hitung-hitungan duit nggak pakai kalkulator, apal bener perempuan. Sisa duit berapa? Martabak jadi, motor disela, mati bensinnya, beak. Kira-kira tetap jalan atau pulang? Tetap jalan Habib, demi cinta. Motor dititipin ke tukang martabak. Bang, maafin, saya titip ini motor saya. Saya mau mengejar cinta. Jalan kaki dari Bekasi sampai Cikarang, kira-kira mau apa enggak tuh? Tolol. Gue mau mesen Grab, bayar di rumah. Dia jalan kaki, di tengah jalan hujan geledek, angin kenceng. Kan ini kan hayalan, cerita-cerita gue. Lo mau dengerin sukun gak ya udah. Begitu sampai di jalan hujan geledek, angin kenceng, jalan terus apa pulang? Jalan terus Habib. Saya tetap memperjuangkan cinta. Di tengah jalan ketemu pohon pisang. Bedel pohon pisang. Wahai pohon pisang, wahai daun pisang, engkau akan menjadi saksi cintaku kepadanya. Begitu sampai di depan rumah, ketok pintu. Assalamualaikum, Neng. Yang keluar bapak moyangnya. Kumis mablok, tato sebelah kiri piring, sebelah kanan sendok sama garpu, belakang tulisan selamat menikmati. Begitu buka pintu, salam dijawab kagak. Pak, maaf, saya bawain martabak buat si Eneng. Diambil, nggak ngucapin terima kasih, banting pintu. Kira-kira kesel apa enggak? Kalau niatnya maksiat, kesel. Kalau cintanya karena Allah, alhamdulillah ya, martabak 23.000 dimakan rame-rame sama keluarga. Karena cinta, telepon si Eneng. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Kemana aja? Begitu tega dirimu, Neng, mendustai cintaku kepadamu. Emang kenapa? Katanya nggak ada orang. Maafin ibu bapak kondangan belakang rumah. Awal karena cinta, ngebutain, nggak nanya ibu bapak kemana. Dari awal nggak ditanya. Betul kan? Begitu dia tahu ini bapak ibu kondangan di belakang rumah, balik, mana martabak udah berkeringat. Ya panas-panas dikekepin kan. Coba, yang namanya cinta, kalau sudah kena di dalam hati, apapun dia pasti akan jalan. Allah memberikan cintanya kepada Nabi lewat Isra wal Mi'raj, diundang Nabi Muhammad SAW karena cinta. Nabi sambut cintanya Allah dengan kecintaan Allah, berbuahlah yang namanya salat 5 waktu. Coba lihat, seseorang yang salat dosanya besar, dosanya pasti diampuni oleh Allah. Orang yang salat jauh dari perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya. Ini buat yang perempuan. Bu. Woi. Ibu. Kalau perempuan setiap istri pada sholat, pasti nggak ada yang berani notok-notok sama laki. Di sini ada yang begitu? Ada di sini Mas Ono. Orang jauh. Saya tanya aslinya mana? Kampung apa namanya? Ciherang. Bisa kebayang.
Bu, ibu sholat enak, ngaji enak, tapi durhaka sama istri, sama suami, nol. Pahala gak akan dihitung sama Allah. Apalagi hitung-hitungan sama suami. Tuh lihat tuh usaha suami saya maju, modalnya mas saya tuh cincin saya lepas, nol. Pahalanya gak akan dihitung sama Allah. Rata-rata istri di sini sekarang begitu nggak Pak? Pak, Bapak, lu takut banget jawab aja lu. Pakai kemeja PP suara kagak. Pak, Bapak, istri lu pada begitu. Suruh sholat Pak. Sekarang mas suami-suami pada suami solehah, istrinya istri soleh. Galakan bini sama laki. Gua duit kagak? Pulang sono, pulang ke rumah orang tua. Bisa kebayang suami yang diusir. Bukan perempuan sini, sini mah semuanya bidadari surganya Allah. Tapi bohong. Lah gua mah kagak terima kalau perempuan semua masuk ke dalam surga penuh. Fungsinya neraka buat apa? Hadis Nabi SAW mengatakan paling banyak di neraka laki apa perempuan Pak? Dia rasa loh. Bib, kenapa sih sentimen banget sama perempuan? Lu juga begitu kalau ustazah yang ceramah laki salah mulu. Betul kan Pak? Bapak jajal lagi ustazah ceramah, bapak nguping. Ntar ada yang nanya, ustazah, suami saya tuh kadang suka mabok. Hah, cari aja yang lain, cerai. Lah, ada ustazah begitu. Ada lo nenek-nenek lo ngomong. Saya lagi bingung, kenapa sih sibuk banget, suka banget sama pengajian. Yeay, nenek grandong. Pengajian, nih lihat ibu-ibu pengajian akhlak sopan, rapet, lu ngablak. Satu helai rambut seorang perempuan, mau dia nenek-nenek lagi, tetap akan memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Yang pertama bapaknya, yang kedua suaminya, yang ketiga anak laki-lakinya, yang keempat anak atau paman daripada saudara dari keluarga ayah dan ibunya. Jangan dipikir enak lu jadi perempuan, ngoceh aja lu ngoceh, tolol. Gedek banget yang begitu tuh. Lah jujur saya nggak pernah gedek sama dia. Dia mau tingkah apa bodoh amat, tapi kalau udah urusan ngaji, hati-hati. Nabi SAW dalam hadis, tuntutlah ilmu sampai ke negeri. Siapa yang ngomong? Nabi, di nenek-nenek ngapain pengajian? Gak punya seragam kali lo ah. Gak tahu cara pakai kerudung kali ya. Legging sih. Gue kalau udah ngomongin begini panas aja bawaannya gue. Bener, saya jujur, saya nggak pernah ngomong begini nih, saya nggak pernah. Pernah lu denger gue ceramah begini di TikTok? Udah follow gue belum? Yang belum follow saya mudah-mudahan handphonenya rusak. Tuh, coba bisa kebayang nenek-nenek pada pakai TikTok. Rame nenek-nenek sekarang mau pakai TikTok, tapi alhamdulillah TikTok sekarang jadi ajang dakwah. Alhamdulillah. Coba lihat awal-awal TikTok bagaimana isinya, Bu. Elah, yang perempuan semok-semok banget. Habib kok lihat nggak lewat. Ketahan. Nggak dilihat. Kebandir. Tapi lihat sekarang semua isinya dakwah. Alhamdulillah. Setiap manusia punya kecerdasan di dalam dakwahnya. Ada orang yang dakwahnya pakai jari, ada yang dakwahnya pegang mic. Tugas ibu sama bapak sebarin semua kebaikan itu ke media sosial manapun. Snack video sekarang juga banyak dakwahnya. Bigo Live banyak juga dakwahnya. Alhamdulillah. Gue tahu nih yang ngomong, yang ketawa Bigo no dia.
Tapi alhamdulillah Isra wal Mi'raj dari tahun ke tahun kita ngerayain, betul? Selalu kita memperingati Isra wal Mi'raj. Cuman satu intinya, setiap Isra wal Mi'raj saya mau tanya, udah berubah belum dari tahun lalu sampai sekarang? Sholatnya udah istiqamah apa belum? Harus. Kenapa? Orang yang namanya sholat sudah pasti baik. Bib, siapa bilang? Saya punya tetangga sholat 5 waktu di masjid masih nyolong ayam. Itu baru mengerjakan sholat, belum mendirikan. Yang dikatakan dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau dia masih tidak berkelakuan baik, berarti dia baru mengerjakan sholat. Orang yang sudah sholat, yang hatinya sholat, yang pikiran sholat, sudah pasti dia akan berkelakuan baik, insya Allah. Orang yang namanya ruku itu tandanya kita hormat kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih berilmu. Yang namanya sujud, lo mau punya pangkat apapun, mau bintang 2, mau bintang 1, mau presiden, mau ustadz, mau kiai, mau habib, saat sujud kepala adanya di mana? Yang namanya kepala itu namanya al-muqarrab, yang dimuliakan, yang tertinggi. Tahta yang paling tertinggi di dalam kehidupan adalah kepala. Coba lihat saat sujud, di mana adanya? Sejajar sama telapak kaki, biar tahu, jangan sombong. Kapanpun, dimanapun kita pasti akan kembali ke dalam itu nyadarin kita. Gak ada, Bib, saya mau orang kaya, saya gak perlu sujud. Saya orang sujud, saya menongak lah. Gak bisa, tetap sujud. Kita bersaksi kepada Allah saat tahiyat, percakapan antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya Nabi gak ada duanya, ibu bapak, gak ada duanya. Nabi SAW diundang, sadar kalau beliau seorang hamba. Beliau diundang oleh Allah, beliau naik sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kepada Baitul Ma'mur. Begitu ingin berjumpa dengan Allah, buka sendal. Buka sendal dulu, sebelum salam buka sendal. Ibu bapak masuk ke rumah sendal masuk apa kagak? Ada yang masuk sampai nyelonong ke dalam tuh sendal, sepatu belok kadang masuk. Nabi tahu diri, dia buka dulu sendalnya. Teringat peristiwa Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Saat Nabi Allah Musa diundang oleh Allah, karena dengan rengekannya dia ingin berjumpa dengan Allah, suruh naik ke atas bukit Tursina. Ya Musa, buka sandalmu, karena bukit ini akan menjadi suci antara pertemuan zatku dengan dirimu. Sendalnya suruh buka, naik ke atas bukit. Gimana Nabi sudah sampai ke Baitul Ma'mur, di tempatnya Allah bersemayam. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun Nabi Muhammad SAW dengan segala bentuk keimanan yang luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Saat Nabi membuka, Allah tegur. Hei Muhammad, jangan kau buka sandalmu, wahai kekasihku. Injak-injak langitku ini, karena langit ini minta diinjak-injak oleh sandalmu. Langit minta diinjak sama sandal Nabi. Sebelumnya peristiwa Isra Mi'raj ada perdebatan antara bumi dengan langit. Bumi, engkau tidak memiliki bintang. Di bumi tidak ada bulan dan matahari, tidak ada Sidratul Muntaha, tidak ada Baitul Ma'mur, tidak ada apapun di bumi kecuali langit yang memiliki. Bumi nggak habis pikir. Langit, terserah engkau ingin memiliki apapun. Sekalipun singgasana Allah Baitul Ma'mur adanya di atas, ada di langit. Tapi ingat, orang yang dicintai oleh Allah menginjak bumi dan ditanamkan di dalam bumi. Marah langit. Ya Allah, jemput Nabi Muhammad. Ajak Nabi Muhammad untuk naik ke atas bumi, ke atas langit, agar dia menginjak langit ini, sehingga aku menjadi langit yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat, langit cemburu. Saat Isra wal Mi'raj itu tahun kesedihan Nabi. Di sela-sela kesedihan Nabi ada satu sahabat yang namanya Nuaiman. Ada satu sahabat yang bernama Nuaiman, tugasnya nyenengin orang, dan dia hidupnya nyenengin Nabi. Ini mudah-mudahan nggak dipraktekin zaman anak muda. Ini Nuaiman kalau mau ketemu Nabi mabok dulu. Dia mabok.
Udah mabuk ketemu Nabi. Alasannya apa? Cari perhatian sama Nabi. Entar ditegur, Nuaiman, nggak boleh mabuk lagi. Iya ya Rasulullah, sadar dia. Besok dia ketemu Nabi, mabuk lagi. Nuaiman, jangan mabuk ya, jangan. Itu haram. Apa jawaban? Iya ya Rasulullah. Besok datang, mabuk lagi. Nabi bilang apa? Barang siapa, aku halalkan kepada semua sahabat. Barang siapa besok masih melihat Nuaiman masih mabuk, bunuh, gak apa-apa. Berhenti Nuaiman, diem aja Nuaiman. Ini mestinya ada di Cikarang yang begitu tuh. Ya, kalau ada yang kelihatan mabok, ya Allah, orang Cikarang mabok mah kagak pantes. Orang bule mabok pantes ibu bapak. Pipinya ngeping, mata abu-abu, hidung mancung, seloki 300.000. Nah orang Cikarang minumannya 2 huruf, AOK. Patungan lagi belinya. Udah 38.000 pakai patungan. Minum 8 orang mabok, dia berantem 8-8an, dia ribut. Yang satu nyusruk ke got, yang satu kepala lah pecah. Kalau orang bule minum buat ngangetin badan, karena di sono Eropa minus. Kita jangan ngikutin, nah kita lo pada pakai kipas. Lalu minum tengah hari bentet, ya mabok PA. Orang bule begitu dia muntah keluar makanannya juga beda sama kita. Spaghetti, burger, pizza. Ya orang Cikarang. Begitu dia mabuk, keluar panjang-panjang, la ilaha illallah, spaghetti Eropa. Spaghetti, kebayang kalau orang Cikarang begitu mabuk, panjang, pihut. Orang Eropa mabuk, dia muntah keluar kenyal-kenyal, wah makan burger dia. Orang Cikarang jengkol. Jangan macam-macam dah. Orang Eropa begitu muntah, wah lengket, wah pizza, makan keju dia. Orang Cikarang mabok muntah lihat lengket begitu pegang, kerupuk. Tolol nggak? Tolol nggak? Tolol nggak? Mudah-mudahan keluarga kita semua dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua keturunan kita keturunan yang saleh-saleha. Amin ya rabbal. Udah jangan pakai ngikut-ngikutin. Ini masjid namanya Masjid Hasbi Allah. Betul. Ini masjid. Saya mau tanya, DKM-nya ada nggak nih? Mana? Hei, Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Ini masjid kan segini megah, segini indah Ustadz ya. Ini masjid kalau sholat subuh berapa sop Ustadz? Jujur aja, jujur nggak apa-apa. 1 orang. Oh 1 sop, pakai kambing apa ayam? Santri, gak ada orangnya. Ini segini banyak nih rumah kagak ada orangnya. Saat saya cuma mau ngasih tahu ini khususnya buat anak-anak muda Ustaz. Ya, saya paling dekat sama anak muda Ustaz. Dia sampai ke gunung ujung dia samperin, masjid samping rumah dia nggak pernah datengin. Ustaz, saya cuma mau ngasih tahu kalau gak ada anak muda yang isi di masjid, kalau mati jangan pernah sholat di masjid, anyutin di kali. Ya anak muda, mana isinya lu? Lu sama laki sama emak berani teriak-teriakan, gue tanya kagak yang jawab. Anak muda, ngotak pakai masjid segini indah, dia Ustadz udah tua, mesti ada generasinya. Giliran lagi disuruh tampil jadi imam, lu yang baca kul lagi. Betul Bu? Sama lu juga. Sholat itu tiang agama, baik buruk seseorang tergantung bagaimana sholatnya. Saya ngomong begini, jujur, saya ngerasain betul-betul. Ternyata kalau orang yang nggak sholat, hidupnya banyak melimpangan harta, betul. Orang yang sholat, lebih pastinya ujiannya lebih kenceng. Makanya lu jangan salah doa, PA. Lu kadang suka doa, maaf, kita, Allah ini ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah. Doanya kita, ya Allah,
Kan kadang kita minta, kadang emosian, kan begitu ya? Ya Allah tambahin kesabaran dong ya Allah. Lu dikasih ditambah kesabaran, ujiannya lebih parah dari kemarin. Jangan salah ngomong. Mintanya apa? Ya Allah, selesaikan setiap permasalahan di dalam hidup. Dengan senyuman, dengan penuh kesenangan, dengan Allah berikan kelancaran. Ini mintanya. Nino Aiman tiap kali ketemu Nabi bikin senang. Satu waktu Nuaiman ngelihat Nabi sedih karena ditinggal dua orang yang dicintai, Abu Talib dan Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Tatkala beliau melihat Nabi dalam keadaan sedih, Nuaiman kepikiran apa ya yang disukai sama Nabi. Nuaiman ini berusaha buat tenangin Nabi. Oh, dia ingat, dia jalan ke pasar ketemu Zaid. Ada sahabat Nabi bernama Zaid, tukang kambing. Nabi paling suka sama kambing, sama daging kambing. Nabi suka. Nabi kalau makan daging kambing itu megang kaki ujung, makannya begini, nggak kayak kita. Kalau kita kan makannya di sobek-sobek tuh ya. Nabi nggak, Nabi megang kakinya makannya kayak gini. Itu Nabi. Dia bilang sama Zaid tuh Aiman, Zaid, saya mau beli kambing 2 ekor, cari yang paling baik, saya buat hadiah ke Nabi. Dicariin kambing bagus banget, dibawain ke Nuaiman. Ini Nuaiman, iya, anterin ke rumah Nabi. Duitnya mana? Lu minta sama Nabi. Lu kebayang gak tuh? Nuaiman begitu sampai depan rumah Nabi, dia ngumpet. Dia balik tembok, diliatin aja. Diketok pintu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Siapa? Saya dapat titipan amanah, suruh ngasih hadiah buat engkau ya Rasulullah. Dibuka pintu, melihat kambing. Nabi senyum Nabi. Nuaiman melihat, ya Allah, alhamdulillah, melihat Nabi senang. Diambil sama Nabi, diterima sama Nabi. Alhamdulillah, terima kasih kata Nabi. Tapi di Zaid nggak jalan-jalan. Ditanya lagi sama Nabi, wahai Zaid, ada lagi yang mau disampaikan? Enggak ya Rasulullah. Lalu ada apa yang membuat kau tetap di sini? Uangnya ya Rasulullah. Ini hadiah dari siapa? Nuaiman. Yang bayar engkau ya Rasulullah. Itu Nabi tertawa sampai rahang belakangnya kelihatan. Nuaiman adalah seseorang yang mencintai Nabi dan cintanya dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kita hidup kalau punya guru, Bu, Ibu, kita kan punya ustazah ya, kita punya ustadz kan, kita punya kiai kan. Ini kan Ramadan deket lagi nih ya. Ini 4 majlis, kalau kolektif satu majlis aja udah ketahuan 15 jutaan dapat. Lu kasih tuh ustadz sama ustazahnya, datang ke rumah ustadz, bawain tuh sembako ya, beras 2 kintal, amin. Bawain gula 25 kilo, diabetes tuh Ustaz. Bawain kopi itu ya 10 kilo, kasih amplop 15 juta. Ya Allah, makmur Ustaz sama Ustazah begitu mah. Lo lihat tuh Ustaz sekarang tuh, lihat mana, ya Allah, terus rumah ngontrak, anak bayaran susah, punya santri banyak, bayaran nunggak. Giliran matematika, bahasa Inggris bayarannya kontan 400, 500, 600 ribu kontan tiap bulan wajib. Kenapa? Harus cerdas ya nak. Ini urusan surga neraka, orang tua tergantung dari anak. 20 ribu nunggak 2 tahun. Lu pakai otak apa sih Bu? La ilaha illallah. Bu, saya mau ngasih ini buat ibu. Mau jadi nggak istri yang solehah? Mau masuk surga nggak Bu? Satu kuncinya, apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Bisa? Enggak. Dipilih siapa itu? Bu, yang namanya pegangan tangan suami istri, Allah curahin rahmat. Rontok dosa-dosanya tuh dirontokin dari sela-sela jarinya. Woi, terpulang gandengan ya. Biarin tetangga bilang lu kayak gajah sirkus, gak bodo amat. Orang gue lagi ngerontokin dosa. Ini mau Ramadan berlakuan yang baik.
Urusan pertama sama suami, ibu cuci kaki suami, cium kaki suami, cium keningnya. Bilang, yang wahai suamiku maafin dari awal kawin udah nyusahin. Laki jawab, emang. Tenang Pak, gue wakilin ya lu mah. Gue tahu lu kagak bakal berani jawab begitu. Bu, pernah ngeliat suami tidur? Pernah? Ada nggak di hati kesian melihat suami tidur? Bapak lu betah banget punya bini begini, gue mah butuh tambah yang begini mah. Bu, ini malam tidur nih, ya, pandangin suami. Itu ibaratnya kalau merem-merem yang terakhir, istri jawab alhamdulillah. Bukan innalillahi. Istri PA. Bu, lihat suami kalau lagi tidur bu, nafasnya tuh, ya Allah bu, siap. Gue salah ceramah di sini. Bu. Kelihatan di sini memang laki nggak ada punya kendali. Kendali ada di tangan perempuan semua. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Makanya Nabi SAW mempertegas, Nabi punya istri 12. Paham? 4. Lu Pak berapa bini lu Pak? 1 aja udah rasa 4 Habib. Saya cuma mau ngasih tahu Pak, setiap yang ada di Al-Quran itu firman siapa Pak? Pak, lu jawab nggak? Lu mau jawab nggak? Pak, saya mau tanya, yang namanya di Al-Quran firman siapa Pak? Nikah 2, 3, 4 ada di dalam Al-Quran. Seseorang tahu keimanannya dia itu betul, istiqamah, orang yang bertakwa, apa yang dikata Allah pasti dijalanin, betul? Kenapa lo sampai sekarang cuma sendiri? Anggap ibu nggak ada Pak. Coba saya mau tanya, Bapak kenapa istri cuma 1? Lu diam. Allah menyatakan dalam Al-Quran Masna Thulathawa. Ada ayatnya. Bu jawab, ada ayatnya. Kenapa Bapak nggak boleh kawin? Urusan mampu kagak, itu urusan Allah. Urusan lo mah cuma ngedorong aja. Maju sih. Pak, ibu bilang nggak adil. Nggak adil. Yang adil cuma Allah sama Nabi kok. Yang perempuan gimana? Yang perempuan itu cuma nurut bawain. Ya, nih nikahin yang lo. Bu, saya mau tanya, salat 5 waktu ada ayatnya di dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan ada ayatnya di dalam Al-Quran? Zakat, puasa bulan Ramadan ada ya ayatnya ya? Pergi haji jika mampu ada ayat di dalam Al-Quran? Nikah 2, 3, 4 ada ayat di dalam Al-Quran? Kenapa ibu nggak pernah ngejalanin yang ini? Sakit hati. Kenapa? Karena itu syaitan bisikannya. Tidak akan terima iblis sekalipun membiarkan perempuan penuh di dalam surga, cuman hanya menyuruh seorang suami nikah lagi, gak ridho iblis. Makanya Pak, kalau suami istri sering ngomel-ngomel bacain ayat kursi. Tapi jangan dijahar, disir aja disir. Bib makin jadi bib lingsat, yang namanya setan lagi dibacain. Bu, ibu capek ngurus suami, capek ngurus anak, serahin kepada yang ahli bu. Yang muda udah pasti dia bakal gesit. Lu kan udah nini. Karena kenapa suami itu pengennya dimanja bu? Bu, Nabi bilang di dalam hadis salah satunya apa? Wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Pelacur. Tahu pelacur? Nah, ini seru yang ini. Saya mau tanya,
Saya cuma meluruskan. Sebenarnya yang dijual pelacur apa sih? Lo bilang apa gue tabok? Ayo jawab. Yang dijual pelacur apa? Serabi. Maaf. Yang dijual sama pelacur, nih saya ngelurusin baik-baik ya. Jadi jangan saling pelacur. Pelacur itu cuma jasa. Pelacur itu jasa. Tapi bukan berarti saya ngomong begini, ibu pulang, Pak, saya dandan ya. Mau mana? Suruh ngelacur sama Habib. Jangan. Mau nggak nyuruh begitu, PA. Lu pelacur buat suami lu. Yang dijual pelacur biasanya, yang pelacur ini dikatakan pelacur laki apa perempuan banyak. Walaupun laki-laki sekarang banyak yang jadi pelacur. Betul ya? Nah ini perempuan, saat laki-laki lewat, panggilannya sudah mulai mesra. Saya sini. Begitu nyamperin si AA-nya, kenapa Neng? Sini saya temenin, digandeng, dipeluk. Mau duduk di mana, A? Mau duduk di sofa atau di bartender atau mau saya pangku? Ada penawaran. Sofa aja Neng, duduk di sofa. A, mau minum panas atau mau dingin atau mau dipanas dingin? Yang dingin aja Neng. Ambil korek, panggil waiters, sediain yang dingin-dingin. Sambil dipijitin ditanya, A, kerja di mana? Capek, A. Lu mah begitu soban sama gua. Katanya. Pengalaman. Tak dulu ngapa kan gua lagi cerita nih. Ini tentang pelacur. Kenapa disebut pelacur? Yang dijual itu bukan apem sama serabi. Yang dijual itu perhati. Karena laki-laki butuh perhatian, Bu. Yang namanya istri cuma maunya perhatiin, tapi perhatiin suami nggak pernah mau. Nyadar, nyaut gue tabok. Dari tadi lu dibilangin nyaut mulu. Gue aja yang ceramah pegel, gimana laki lu yang bertahun-tahun. Untung pada nggak pindah agama lu. Bu, Ibu tahu rasanya jadi seorang suami. Tapi jujur Pak, kita nggak akan pernah mampu untuk menjadi seorang istri Pak. Nggak baru dibelain aja begitulah. Jujur Pak, yang namanya istri perempuan Pak, jujur perempuan itu nempel sama laki-laki, angkat ke Allah, Allah angkat derajatnya. Ada seorang presiden punya istri, istrinya dipanggil siapa? Ibu presiden. Yang istrinya presiden, suaminya dipanggil siapa? Gak bakal mungkin Bapak Presiden, pasti disebutannya Pak Haji siapa. Ada bupati laki-laki punya istri dipanggil siapa ibunya? Ibu bupati. Yang perempuan jadi bupati, lakinya dipanggil siapa? Gak mungkin Bapak Bupati. Setiap perempuan nempel dengan laki-laki yang memiliki kedudukan, pasti Allah angkat derajatnya. Kenapa? Karena itulah keistimewaan seorang perempuan. 1-0 Pak, kita kalah. Yang kedua, setiap negara pasti punya ibu kota, PA. Kalau gue bilang kepala negara, lu jawab ibu negara. Yang saya bilang tiap negara pasti punya ibu. Gak ada bapak kota. 2-0 Pak, kita kalah. Surga terletak di bawah telapak kaki seorang perempuan apa laki? Berapa kosong? Berapa? 3-0 laki-laki kalah. Kekuatan seorang perempuan luar biasa. 9 bulan digendong, belum lagi kalau lagi ke pasar, anak udah lahir, berat badan 8 kilo, digendong Pak. Kalau kita oper kiri, oper kanan, oper kiri, oper kanan, perempuan mah kagak, istiqomah 2 jam, tangan kanan sampai pilih baju. Kekuatan perempuan luar biasa dibanding laki-laki. Berapa kosong Pak kita kalah? Hei para perempuan, jangan kau bangga karena 4-nya. Sebelum kalian menikah, ridho Allah ada terletak kepada kedua orang tua kalian. Tatkala seorang laki-laki datang meminang kalian, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridho Allah
pindah yang tadinya kepada orang tua, pindah ridho Allah kepada seorang suami. Kunci surga seorang istri ada sama suami. 84 Pak, kita menang. Masa gue mau ngalah. Lu punya surga di kaki lu, emang lu bisa masuk begini sendiri? Kagak bakal bisa. Orang masuk surga ada kuncinya nggak? Ada kuncinya nggak? Lu minta sama laki lu. Gimana mau dikasih kunci surga kalau hidupnya kita masak aja nggak nanya? Jalan ke pasar belanja semau enaknya dia, seenak congorannya. Coba tunjuk tangan di sini, Pak. Lu jawab jujur, Bapak kalau ibu jalan ke pasar nanya nggak sama Bapak, yang besok mau dimasakin apa? Lu belanja pakai duit siapa, Pak? Lu hidup kan berkeluarga, bukan lu hidup sendiri-dirian. Kalau emang mau masak, tanya dong sama Bapak, yang pengennya dimasakin apa? Yang nggak doyan pasti dimasak. Ini sekarang begitu modelnya, emang apa? Biar awet nih. Ya Allah, mudah-mudahan laki di sini semuanya husnul khatimah. Saya nggak lihat Bapak model muka-muka tertindas, Pak. Siap. Yang sabar, Pak, ngadepin istri model begini. Kalau saya, Pak, tukar tambah lebih baik. Bu, ibu mau punya anak nggak sayang sama suami atau nggak sayang sama istrinya? Nggak mau kan? Contohin, ngomong yang mesra sama istri. Pak, ngomong yang mesra sama istri. Ibu, ngomong yang mesra sama suami. Coba lihat Nabi Muhammad manggil Siti Aisyah siapa? Siapa manggilannya? Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Bapak nyaut, gimana mau dipanggil Humairah? Ulang bini gue hitam legam. Lah minimal dipanggilnya sweetie, manis. Lu jangan dipanggil hitam bikin kopi hitam lah. Apalagi dari jauh blacky sini ya. Kiamat kubra lu. Panggil bini belakang blacky. Apa bu? Ibu nyegasin anjing dong. Emang. Panggilannya panggilan mesra. Kenapa? Ini akan menjaga keimanan di dalam rumah tangga. Silaturahmi antara istri dengan suami juga ada silaturahmi. Komunikasi dong. Kita mau lebaran, mau puasa, minta maaf. Komunikasi yang baik. Kan? Kalau ini sudah terjalin, insya Allah ibadah kita semua lancar. Kita punya anak melihat kita ibadah, anak kita pun ngikut ibadah melihat kita. Insya kita mau anak kita di madrasahin, mau semuanya bisa ngaji, sholatnya lancar. Tapi kalau kita di dalam rumah nggak sholat, anak nggak bakal ngikut apa bagaimana yang dikatakan Ustaz. Dia ngelihat siapa orang tuanya. Bu, maaf kita punya anak, betul. Tapi belum tentu di sini semuanya punya anak. Tapi kita pasti anak dari orang tua kita. Yang namanya kita sebagai anak pasti punya yang keinginan pengen membesarkan orang tua kita dengan keadaan baik, derajatnya diangkat oleh Allah. Kan begitu. Bagaimana kita mau ngangkat derajat orang tua kalau kehidupan kitanya jauh dari Allah? Kalau kita udah dekat sama Allah, orang tua juga akan keangkat, suami pun akan terangkat. Maaf, orang tua sekarang beda sama orang tua dulu. Betul nggak? Di sini ada yang umur 50-an ada? Ada? Ibu dulu inget nggak lagi nyuapin anak? Anak inget? Dikeluarin mainan nggak? Minimal sepeda. Betul kan? Sepeda roda 3 tuh dorong dia tuh dari belakang. Ya, entah dia pakai bambu, entah pakai kayu. Kalau zaman tuh belum ada sepeda, mungkin ambil batang pisang jadiin kuda-kudaan. Betul? Tuh anak keliling. Kalau lagi musim jeruk Bali, buka kulitnya jadiin tuh roda. Ya, mobil-mobilan. Anak sekarang ada yang begitu? Agak bisa ngelihat dus gudang garam. Ambil crop sosro, di stikerin, dijadiin Tamiya. Seret dulu anak-anak tuh, saya ngalamin banget main begituan. Tembak-tembakan dari tepi. Anak sekarang mana ada yang begitu? Ulah siapa?
orang tua. Makanya banyak anak sekarang nggak punya akhlak sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang ngedidiknya. Dulu kalau kita mau makan, habis selesai mandi, itu muka dicelemotin. Betul ya? Nih sop isinya telur puyuh, ada baksonya, kadang telur ceplok sama kecap. Ini orang tua kita nih dulu ngejar-ngejar. Kenapa sekarang orang tua sekarang anak lagi makan dijejelinnya YouTube? Kenapa? Biar apa? Biar anteng, nggak pecicilan. Saya kasih amalan biar anak biar cepat anteng. Mau? Cekek. Mana ada anak kecil nggak pecicilan? Kalau ada anak kecil nggak jalan-jalan, nggak lari-larian, itu ada gangguan. Lu bawa ke psikiater, ini anak dia baca ake habis ketelan karet. Kalau anak pecicilan wajar, namanya juga anak Kalau bapak dikasih makan, Pak, yuk kita makan. Enggak, kamu kejar aku lah. Bapaknya gangguan jiwa. Anak kecil wajar kalau mau makan itu pecicilan, lari sana, lari sini wajar. Coba saya mau tanya, saat ibu ngasih YouTube, makannya selesai habis ngasihnya, YouTube-nya berhenti nggak? Bu, maaf, kalau boleh, percaya mau enggak, nih pulang, ntar asar kalau ibu lagi ngenuapin lagi, ibu tuker nasi sama selop. Itu selop deketin ke mulutnya, insya Allah digigit, dia nggak bakal lihat apa yang di depan mulutnya. Dia lagi fokus. Orang tua kita nih dulu, Ridho gila buat kita. Mainannya banyak, mainannya apa? Anak kita. Dulu kalau kita lagi mandi, umur 3 bulan, 4 bulan ditaruh di bak mandi, betul? Yang namanya anak kecil kalau ketemu air kan ciplak-ciplakan dia. Betul nggak? Ciplak-ciplakan. Ini gigi belum ada, lucunya pantas luar biasa. Dilemparin bebekan, ada orang gila di dalamnya. Ibu-ibu gila ada. Ada lagunya. Bebek mandi di pakai sabun, nggak punya otak kan? Gila nggak tuh ibu? Anak sendiri dibilang bebek, mandi di bak dibilang di kali. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? PA. Saya juga mau tanya, Bu, kenapa anak kalau habis dimandiin kok dicelemotin lagi mukanya? Sampai kayak kesembek begitu. Udah bersih dikotorin lagi. Kenapa? Biar apa? Biar wangi. Lu pakai dikit tetap wangi, PA. Karena itu bedak-bedak wangi, bukan bedak anjing. Paham? Ini kan orang tua kita dulu sampai celemotan aja. Gila nggak tuh orang tua? 2 kegilaan orang tua. Yang ketiga, anak lagi dikasih makan, ada lagunya lagi. Neng, sini tuh. Nih, lihat nih ya. Di pesawat mau masuk gua. Pesawat mau masuk gua. Ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng? Yang keberapa gilanya tuh? Yang keempat, anak lagi naik sepeda, tong sini, luap dulu isi bensin. Nah ini anak apa mesin patah? Gila nggak? Berapa gilanya? Yang kelima, habis mandi ditaruh di atas perlak, di minyak telonin, di bedak. Yang namanya anak kecil kena kulit kita kan gelian, kulitnya kan sensitif. Saat kita pegang dia gelayak gelit, wah loncat kanan, sampai loncat, lucu nggak? Kelucuan itu membuat orang tua jadi gila. Ada lagunya tapi sampai sekarang saya nggak tahu siapa penciptanya. Mungkin di sini ada yang umur 80 tahun. Ada yang tahu di lagu ini siapa penciptanya? Dan tapi saya aku yakin di sini juga nggak ada yang tahu siapa penciptanya. Nina. Ayo siapa yang ciptain di lagu? Mak PA. Ini ada lanjutannya di lagu. Ada lanjutan.
Nang ning ningna. Nang ning ningna. Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin elu, yang bedakin elu tanya anak siapa? Anak siapa? PA nggak tuh orang tua? Demi siapa? Ada anak sekarang yang ridho gila buat orang tua. Mudah-mudahan kita punya anak semuanya anak-anak yang saleh-saleh, yang dapat mengangkat derajat orang tua setinggi-tingginya, insya. Dan terakhir dari saya, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, jangan putusin silaturahmi. Ini udah di penghujung Syaban, ya. Ini udah masuk kita di pertengahan Syaban. Jangan putusin silaturahmi. Sambung lagi silaturahmi yang sudah terputus. Kenapa? Kita nggak akan diterima amal ibadah kita saat datang bulan suci Ramadan. Kita salat, kita puasa, tidak akan diterima oleh Allah kalau dia memutuskan silaturahmi kepada sanak saudaranya, tetangganya, kerabatnya. Jangan pernah putuskan. Datengin, minta maaf. Walaupun dia yang salah, kita yang minta maaf. Itu jauh lebih baik. Bib, saya sudah datang minta maaf tapi dia tidak memaafkan. Urusan dia dengan Allah. Urusan kita kepada manusia selesai. Ada satu riwayat Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, ada orang dikasih umur 1000 tahun. Hidupnya ibadah. Ini orang ahli ibadah. Begitu dia ibadah saking seringnya, Allah kirim malaikat untuk ketemu sama ini orang. Disuruh ketemuin, ini malaikat pemegang nama-nama penghuni surganya Allah. Begitu ini orang saleh datang, ini orang ahli ibadah datang lewat. Hei Tuhan, Tuhan siapa? Saya malaikat yang diutus oleh Allah. Apa yang di tanganmu? Buku para penghuni surga. Pasti namaku ada di dalamnya. Dikepet satu-satu, namanya nggak ada. Ini orang ahli ibadah. Ibadah dari balik sampai hari tersebut, ibadah nggak kurang sama sekali. Dilihat gak ada namanya, bolak balik gak ada namanya. Allah suruh jawab kepada malaikat, sampaikan kepada hambaku ini, urusanku kepadanya, urusannya kepadaku baik, sholatnya rajin, ibadah rajin, tapi urusan kepada manusia tidak baik, maka amal ibadahnya tidak akan pernah aku tulis dalam satu kebaikan sedikit pun. Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya gak baik, ibadah kita gak akan pernah diterima sama Allah. Hati-hati, hati-hati. Ini lidah nggak betulang, kadang kita suka bikin sakit hati orang. Insya Allah Rifki di sini yang lebih banyak bicara, lebih banyak ngomong. Mudah-mudahan hari ini Rifki mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya menyambut bulan suci Ramadan dengan kehusyuan, dengan keikhlasan hati, dengan terbukanya cahaya di dalam hati. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah, sampai datang berjumpa dengan Syawal, kita dikembalikan dalam keadaan suci ke hadapan Allah, insya. Saya mau ngajak baca qasidah, mau? Hadrohnya ada nggak? Mana hadrohnya? Ui, hadroh, lu ngapa bubar? Emang udah dibayar? Pemain hadroh sekarang mah begitu dia. Gue giliran mau baca kan gue susah ngeliat lu jauh amat itu. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa kurang keras wa
Saya mau ngasih ijazah. Ini sholawat